pembelajaran mulai ya, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk KN-nya silahkan memimpin doa ya. Silakan KN-nya. Bersiap. Sebelum mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengecek kehadiran siswa terlebih dahulu ya. Iya, Bu. Kelas IPA 1. Iya. Aulia, Hadir. Aurel, Hadir. Asya, Hadir. Aditya, Hadir. Andika, Hadir. Alfarizi, Hadir. Anissa, Hadir. Ciko, Hadir. Elvina, Hadir. Maura, Hadir. Nasika, Hadir. Nadia, Hadir. Raisa, Hadir. Rahel, Hadir. Syam, Hadir. Yasmin, Hadir. Dina. Hadir. Ya, baiklah anak-anak, kita ice breaking dulu ya untuk supaya tidak ngantuk dan semangat belajar kalian tetap membara. Ayo, ngomong semuanya ya. Iya. Tepuk semangat. Ya baiklah anak-anakku ya. Ibu terlebih dahulu ibu akan memeriksa keadaan kalian ya, sekeliling kalian. Coba dilihat seragamnya terlebih dahulu, sudah rapi atau belum ya. Sepatunya barangkali ada tali sepatu yang tidak terikat ya. Kemudian silakan untuk kebersihannya dilihat juga, mungkin ada sampah atau bagaimana, kotoran dan lainnya silakan dibuang dulu kalau ada ya. Supaya pembelajarannya nyaman ya. Silakan dibuang dulu ya. Ya, baiklah anak-anak, untuk hari ini kita akan mempelajari materi mengenai ketenaga kerjaan. Jadi kita akan membahas bagaimana sistem ketenaga kerjaan yang ada di Indonesia ya. Jadi sebelum kita ke materi selanjutnya, Ibu akan memperlihatkan terlebih dahulu kompetisi dasarnya. Ya, yang pertama itu kompetisi dasarnya mengenai mengenai pengetahuan dulu ya, menganalisis permasalahan ketenaga kerjaan dalam pembangunan ekonomi. Nah, mengenai keterampilannya yaitu menyajikan hasil analisis masalah ketenaga kerjaan dalam pembangunan ekonomi ya. Itu ya, itu kompetisi dasarnya. Apa kalian masih ingat dengan materi sebelumnya? Ya, mengenai konsep pendapatan nasional, konsep apa? Pendapatan ekonomi. Coba acungkan tangan, siapa yang bisa memberi pengertian mengenai konsep pendapatan nasional? Ya, coba Asa. Pendapatan nasional itu merupakan jumlah pendapatan yang diterima masyarakat atau memberi faktor produksi suatu negara untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu tahun tertentu. Ya. Kemudian kalau yang kedua itu mengenai konsep kesenjangan ekonomi. Siapa yang mau menjawabnya? Ayo acungkan tangan, siapa? Raisa, ayo silakan. Nah, kesenjangan ekonomi menurut saya adalah keadaan yang tidak seimbang di masyarakat yang mengakibatkan perbedaan yang mencolok, terutama berkaitan dengan perbedaan penghasilan yang sangat tinggi antara masyarakat kelas atas dan masyarakat kelas bawah. Ya, baik ya. Jadi pendapatan nasional itu tadi apa? Adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh masyarakat suatu negara dalam kurun waktu tertentu yang biasanya 1 tahun. Ya, untuk kita ya. Kemudian yang kedua, konsep kesenjangan ekonomi adalah keadaan yang tidak seimbang di masyarakat, ya, yang mengakibatkan perbedaan yang mencolok, ya, terutama berkaitan
dengan perbedaan penghasilan yang sangat tinggi antara masyarakat kelas atas dan kelas bawah. Itu terjadi kesenjangan ekonomi. Ya, oke, itu mengenai ketenagakerjaan. Ya, jadi pertanyaannya, ya, pertanyaannya, kalau kita bicara ketenagakerjaan, apa yang ada di benak kalian? Coba, siapa yang mau menjawab? Apa yang ada di benak kalian? Coba mengenai ketenagakerjaan. Ya, di sini menjadikan gambaran apa yang akan dilakukan pada masa yang akan datang tentang ketenagakerjaan. Coba, apa yang ada di benak kalian? Apa? Pekerjaan yang dicita-citakan. Oh iya, pekerjaan yang dicita-citakan. Kemudian apa lagi? Profesi, profesi yang diinginkan ya. Oh iya, baik. Siapa lagi? Siapa yang mau menjawab? Ayo. Apa? Pekerjaan yang kita idam-idamkan. Ya. Kita harapkan. Ya, tentunya ya. Terus apa lagi? Bukan yang bagus-bagusnya aja, ada juga yang sulitnya. Pekerjaan yang apa? Pengangguran. Pengangguran. Enggak. Ini gambarannya, ya. Ya, gambarannya. Berarti apa? Membutuhkan perjuangan. Oh iya, membutuhkan perjuangan, betul. Terus apa lagi? Ya, yang didapatkannya itu sangat Sulit. sangat sulit sekali sekarang ya pekerjaan. Begitu ya. Jadi itu gambaran mengenai apa yang akan dilakukan pada masa yang akan datang tentang ketenagakerjaan. Ya. Kemudian selanjutnya, ini gambar apa nak? Ini Pertumbuhan. pertumbuhan apa? Manusia. Dari mana ke mana? Lansia. Ya, ini diperkirakan umurnya berapa nih? Ya, 1 tahun. Ya, ini balita, ini anak-anak, ini dewasa, nah, ini orang tua dan ini lansia. Ya. Jadi untuk umur-umur ini apa hubungannya dengan ketenagakerjaan? Ada yang bisa jawab? Silakan. Kalau menurut saya hubungannya itu Ya. karena semakin besar jumlah penduduk, kemungkinan suatu daerah dapat menambah produksi dalam menghasilkan barang dan jasa yang nantinya dapat memacu pertumbuhan ekonomi di daerahnya. Ya, oh iya. Ada lagi yang bisa jawab? Ya, hubungannya usia-usia ini dengan ketenagakerjaan atau pertumbuhan manusia ini dengan ketenagakerjaan. Ya, coba yang lainnya bisa menjawabnya? Saya Bu, Ya, semakin besar jumlah penduduk, maka akan semakin besar pula angkatan kerjanya karena mempunyai hubungan atau korelasi langsung. oh iya, semakin besar Semakin banyak pekerjaan. semakin besar penduduk semakin banyak pekerjaan. Ya, karena ada hubungannya atau korelasinya. Iya. Ya, betul ya. Jadi itu ya. Jadi ada hubungannya dengan usia produktif. Ya. Di mana usia produktif itu 15 sampai dengan apa? 65 tahun. Ya, bisa dilihat ya. Dari 15 sampai 65 tahun itu yang mana ya? Iya. Yaitu mengenai pertumbuhannya. Itu ya. Jadi itu namanya usia produktif ya. Mengenai usia produktif ya. Jadi adalah penduduk yang masuk dalam rentang usia antara 15 sampai 65 tahun. Sudah dianggap mampu menghasilkan barang maupun jasa ya dalam proses produksi. Iya. Ya. Misalnya 0 sampai 15 tahun belum produktif, itu belum produktif ya. Ya, bayi kan tidak bisa apa-apa ya. Kemudian anak-anak juga artinya belum produktif. Nah, kalau 15 sampai 64 tahun itu Produktif. usia produktif, sudah bisa menghasilkan apa? Barang maupun jasa dalam proses produksi ya. Nah, kalau lebih dari 65 tahun yaitu usia lansia. Ya, itu tidak produktif juga. Ya, karena tidak bisa apa-apa ya. Ya, jadi usia produktif hubungannya usia dengan ketenagakerjaan adalah usia produktif. Gitu ya. Mengenai tujuan pembelajaran ya. Jadi tujuan pembelajaran itu yang pertama, peserta didik diharapkan dapat membedakan konsep ketenagakerjaan ya, kemudian tenaga kerja ya, angkatan kerja
dan kesempatan kerja serta membanggakan hubungannya dengan penduduk secara mandiri dan bertanggung jawab, ya. Ya, ini aja yang pertama, ya. Itu. Jadi untuk 1 jam ini kita akan mempelajari materi mengenai tujuan pembelajaran itu, ya. Membedakan konsep tenaga kerja, angkatan kerja dan kesempatan kerja, serta membanggakan hubungannya dengan penduduk, gitu ya. Ya. Atau melaksanakan kegiatan lainnya selain kegiatan pribadi. Jadi, tidak semua penduduk usia kerja itu bekerja. Nah, data BPS menyebutkan bahwa jumlah angkatan kerja di Kabupaten Bangka Barat pada tahun 2021 sebanyak 104.271 jiwa atau sebanyak 65,98% dari penduduk usia kerja. Jumlah ini cenderung meningkat dari tahun ke tahun sejalan. Ada kata kerja juga ya. Jadi bekerja itu didefinisikan sebagai melakukan kegiatan apa? Ya, minimal 1 jam secara kumulatif dalam apa? 1 minggu terakhir untuk menghasilkan uang atau barang. Itu yang tadi definisi dari bekerja, ya. Jadi dalam konsep ini seorang dikatakan bahwa bekerja jika menghasilkan uang atau barang, ya, itu. Nah, terdapat pengecualiannya, ya. Jika suami istri, anak, saudara, ya, ikut seseorang, ya, dalam bekerja tetapi tidak menerima upah juga dikategorikan sebagai bekerja. Jika seseorang juga tidak bekerja karena sakit atau cuti, ya, menunggu panen dan tugas belajar, maka dikategorikan sementara tidak bekerja. Begitu pula seseorang yang berprofesi, ya, berprofesi apa? Dokter, penggiat, ya, tadi apa lagi? Yang apa tadi? Ya, profesinya untuk keperluan warga, maka dianggap dalam kategori sementara tidak bekerja. Penduduk usia kerja dibedakan menjadi 2 kategori. Tadi apa? 1, angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Ya, itu ya. Tadi mengenai isi videonya kurang lebih seperti itu, ya. Ya, jadi, ya. Namanya membuat kelompok, ya. Jadi ini ada berapa anak? 18 ya? Ya, jadi tadi Aulia, Aurel, Asa, Aditya, Andika, Fariji, Anissa, Ciko, Elvina, Maura, Nasita, Nadia, Raisa, Rahel, Sam, dan Yasmin, Dina, ya. Ini dibuat kelompok. Tinggal dibagi aja menjadi 4, ya. 4 kelompok, ya. Ini apa? Di kelompok 1 siapa saja coba? Aulia, Aurel, Anissa, Yasmin. Ya, yang tadi sudah sepakat dibentuk, ya. Terus kelompok 2 siapa? Asa, Andika, Nadia, Nasita. Ya, kemudian kelompok 3 Al-Farizi, Adit, Elvina, dan Raisa. Kelompok 4 siapa? Ilham, Ciko, Syam, Maura, Rahel, dan Gina. Ya, silakan bergabung dulu. Nah, ya. Silakan kalian presentasikan mengenai konsep ketenagakerjaan yang ada di Indonesia, ya. Ya. Nanti untuk selanjutnya itu materinya apa? Pengangguran, konsep pengangguran, dan ketiga apa? Upah. Ya, itu ya. Ya, jadi sekarang konsep ketenagakerjaan dulu. Coba silakan dikerjakan. Ya, nanti akan pakai laptop nggak untuk itunya? Untuk presentasinya. Tidak usah, kita Tidak usah. kelompok. Oh, ada itunya, maskernya. Ada masalahnya. Ya, ya, silakan untuk siapa kelompok kita namanya? Aulia, ada saya Yasmin. Oh ya, Aulia, ada saya Yasmin, ya. Nah, jadi silakan untuk ikut. Hah? Ibu kamu. Ya.
Tolong untuk nanti yang maju yang dipersiapkan dulu ya. Iya. Ibu akan kasih waktu 15 menit. 10 menit kayak cukup. 10 cukup ya. Soalnya ada ilham. Iya, ada yang Jadi apa? 15 menit. Kebanyakan. 15 Iya, tergantung ibunya. Ya, 20 menit aja. Ya. Sok silakan untuk apa ini? Kelompok apa? Dua. Hasan, Dika, Nadia, Nasita. Apa yang mau ditanyakan? Ayo coba. Gimana cara dapat pekerjaan yang mudah? Gimana dia syarat pengangguran? Dia tinggal Iya. nanti boleh dicatat pakai itu, pakai pulpen. Banyak. Pulpennya mana sih? Ya. Kamu siapa? Nah. Ada ditanyakan. aman tuh, aman banget ini kalau kita sudah lagi. Bagi-baginya nanti. Yang lupa. Ini mulai dari jam berapa? Coba waktunya, lihat waktunya. 14.48 ya. Sudah berdua sudah tahun ini. Oh iya. Masih ada di pondok ini. Hah? Ini aja masih kelas 12. Kelompok teman kalian, kelompok 4 itu akan menampilkan hasil presentasinya ya. Hasil presentasi yang telah dibuat ya. Jadi tolong untuk kelompok yang lainnya agar nanti diperhatikan ya, kemudian disimak. Nanti kalian akan menanggapi materi dari kelompok Ilham ya. Jadi boleh Saya memulai presentasi kelompok saya. ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana teman-teman kabarnya semua hari ini? Alhamdulillah baik. Terus baiknya sampai besok pun. Amin. Oke, sebelum masuk ke materi, izinkan saya memperkenalkan diri saya sendiri dan kelompok saya. Saya Ilham Ainul. Saya Gita Hirzanika. Saya Murad Ilha. Saya Elis Nela. Saya Muhammad Syafat Darussalam. Saya kan Kofi. Oke, jadi di sini kita langsung aja masuk ke materinya. Di sini saya akan membahas terkait konsep ketenaga kerjaan. Dimulai dari uraian materinya. Jadi ada pengertian ketenaga kerjaan, tenaga kerja, kesempatan kerja, dan hubungan penduduk, tenaga kerja, angkatan kerja, dan pengangguran. Ya. Oke, kita masuk ke uraian materi yang pertama yang akan dibacakan oleh Mas Tiko. Bagian dunia tenaga kerjaan adalah tenaga kerja atau sumber daya manusia merupakan modal yang sangat dominan dalam menyukseskan program pembangunan. Masalah tenaga kerjaan semakin kompleks, sering bertambahnya jumlah penduduk yang memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan, ini maksud ketenaga kerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. 2. Tenaga kerja. Dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, tenaga kerja yaitu setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa secara baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat. Ada lagi jenis-jenis tenaga kerja, yaitu menurut sifatnya tenaga kerja jasmani. Yang satu tenaga kerja jasmania, yang kedua tenaga kerja rohania. Ada juga menurut kualitasnya. Yang pertama tenaga kerja terdidik, kedua tenaga kerja
ketiga, tenaga kerja tidak terlatih dan tidak terdidik. Jenis-jenis selanjutnya adalah jenis menurut fungsi pokok dalam perusahaan. Satu, ada tenaga kerja bagian produksi. Yang kedua, ada tenaga kerja bagian pemasaran. Yang ketiga, ada tenaga kerja umum dan administrasi. Terus jenis selanjutnya adalah menurut hubungan dengan produk. Yang pertama, ada tenaga kerja langsung. Terus yang kedua, tenaga kerja tidak langsung. Angkatan kerja dalam usia kerja minimal 15 tahun ke atas, baik yang bekerja maupun yang tidak bekerja. Untuk mengetahui perbandingan antara angkatan kerja dan penduduk usia kerja. Oke, kita masuk ke bagian kesempatan kerja. Kesempatan kerja adalah suatu keadaan yang menggambarkan tersedianya lapangan kerja yang siap diisi oleh para pencari kerja. Kesempatan kerja di Indonesia dijamin dalam pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Oke, jadi dapat diambil kesimpulan, kesempatan kerja memiliki dua pengertian, yaitu A, dalam arti sempit, kesempatan kerja adalah banyak sedikitnya tenaga kerja yang mempunyai kesempatan untuk bekerja. Yang B, arti luas, kesempatan kerja adalah banyak sedikitnya faktor-faktor produksi yang mungkin dapat ikut dalam proses produksi. Selanjutnya, hubungan penduduk, tenaga kerja, angkatan kerja, dan pengangguran. Hubungan antara penduduk, angkatan kerja, dan pengangguran, yaitu yang pertama, penduduk. Penduduk dapat dibagi menjadi dua, penduduk usia kerja dan penduduk di luar usia kerja. Yang pertama, penduduk di luar usia kerja dibagi menjadi dua, yaitu pekerja di bawah usia kerja dan di atas usia kerja. Yang kedua, angkatan kerja. Angkatan kerja juga dibagi menjadi
berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. 2. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa, baik untuk menghidupi dirinya sendiri maupun masyarakat. Yang 3. Terdapat macam-macam tenaga kerja yang bersifat, kualitas, fungsi pokok dalam perusahaan maupun berhubungan dengan 4. Pasar tenaga kerja adalah suatu pasar yang mempertemukan penjual dan pembeli tenaga kerja, di mana penjual tenaga kerja adalah pencari kerja dan penawar tenaga kerja. Adalah perusahaan atau instansi yang mencari tenaga kerja. 5. Tenaga kerja adalah penduduk dalam usia kerja 15 tahun ke atas, baik yang bekerja maupun yang tidak bekerja. Nah, Bagus banget bro. Kita belajar tentang presentasi di depan kelas ya, di depan teman-teman kalian. Sekarang saatnya kita akan membuat kesimpulan dari hasil pembelajaran kita hari ini. Ya. Silakan untuk siswa satu orang aja yang akan mewakilkan untuk memberi kesimpulan materi pembelajaran hari ini, ya, mengenai konsep ketenaga kerjaan yang ada di Indonesia. Ya. Ya, siapa yang akan memberikan kesimpulan? Ayo. Ya, siapa yang mau membacakan kesimpulan? Oke, boleh deh Bu. Semuanya ya. Oke, dari materi hari ini dari Bupati dan saya dapat disimpulkan beberapa poin. Sorry tadi ada kendala teknis. Dapat disimpulkan ada apa mengapa? Coba identifikasi kesulitan dan tantangan yang masa terjadi sebagai dalam proses pembelajaran dari Jadi untuk materi pembelajaran hari ini mengenai ketenaga kerjaan. Ada yang mau bertanya? Ada yang ditanyakan tidak mengenai ketenaga kerjaan hari ini? Kita tadi ya, kita ya. Ya, jadi baiklah akan Ibu tutup ya hari ini materi pembelajaran hari ini mengenai ketenaga kerjaan. Jadi untuk minggu depan kita akan mempelajari materi selanjutnya yaitu mengenai apa? Pengangguran, dampak pengangguran, kemudian cara solusi mengatasi pengangguran. Itu ya, jadi bisa dipahami dari minggu depan ya. Oke, baiklah hari ini rapikan dulu ya, kita siapkan. Kita tutup pembelajaran hari ini. Untuk ketua kelasnya, tolong dipimpin untuk membaca doa ya. bersiap.
Jangan dong, tidak lagi ini, pikiran lagi nyapres. Bersiap. Sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk anak-anak sekalian hari ini ya. Jadi Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.